Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Aprilia Sana. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang pengaruh keturunan pada perkembangan. Bab ini membahas perkembangan manusia dari perspektif keturunan dengan tujuan untuk menentukan bagaimana genotip seseorang atau gen yang diwarisi seseorang diekspresikan sebagai fenotip atau karakteristik yang dapat diamati atau diukur. Pertama, kita akan meneliti bagaimana informasi keturunan ditularkan dari orang tua kepada anak-anak mereka dan bagaimana mekanisme keturunan menjadikan kita individu yang unik. Kemudian, kita akan meninjau bukti kontribusi keturunan terhadap atribut psikologis penting seperti kecerdasan, kepribadian, kesehatan mental, dan pola perilaku. Seperti yang akan kita lihat, karakteristik manusia yang paling kompleks adalah hasil dari interaksi yang panjang dan rumit antara kekuatan alam atau keturunan dan pengasuhan atau lingkungan. Yang pertama, materi genetik. Perkembangan pertama yang terjadi setelah pembuahan bersifat protektif. Yang kedua, pertumbuhan zigot dan produksi sel tubuh. Saat zigot bergerak melalui tuba falopi menuju tempat prenatalnya di rahim, zigot mulai mereplikasi dirinya sendiri melalui proses mitosis. Yang ketiga, sel germinal atau sel kelamin. Selain sel tubuh, manusia memiliki sel germinal yang memiliki satu fungsi keturunan khusus untuk menghasilkan gamet. Apa fungsi gen? Bagaimana gen mendorong perkembangan? Pada tingkat biokimia yang paling mendasar, gen memerlukan produksi asam amino yang membentuk enzim dan protein lain yang diperlukan untuk pembentukan dan fungsi sel-sel baru. Gen misalnya mengatur produksi pigmen yang disebut melanin di iris mata. Orang yang mata coklat memiliki gen yang memerlukan banyak pigmen ini, sedangkan orang dengan mata yang lebih terang, biru atau hijau, memiliki gen yang memerlukan lebih sedikit pigmentasi. Cara lain untuk mendekati teka-teki tentang bagaimana gen memengaruhi perkembangan adalah dengan mempertimbangkan pola utama pewaris genetik. Cara gen orang tua diekspresikan dalam fenotip anak-anak mereka. Pola pewarisan gen tunggal. Gen memengaruhi karakteristik manusia dengan berbagai cara. Terkadang karakteristik manusia ditentukan oleh tindakan satu gen. Terkadang karakteristik ditentukan oleh tindakan banyak gen yang bekerja sama. Ini dikenal sebagai pewaris poligenik. Memahami pola pewarisan gen tunggal dapat membantu kita membangun pemahaman tentang tindakan gen dan interaksinya dengan lingkungan. Dari sana kita dapat beralih untuk memahami mekanisme yang bekerja ketika banyak gen berinteraksi untuk memengaruhi karakteristik. Jadi, tugas pertama kita adalah memeriksa pola pewarisan gen tunggal. Ada 4 pola utama ekspresi genetik: pewarisan dominan resesif sederhana, kodominansi, pewarisan terkait jenis kelamin, dan pewarisan poligenik atau multigen. Yang pertama ada pewarisan dominan resesif sederhana. Pola pewarisan di mana satu alel mendominasi alel lain sehingga hanya fenotipnya yang diekspresikan. Yang kedua, kodominansi. Kondisi di mana dua alel heterozigot tetapi sama-sama kuat menghasilkan fenotip di mana kedua gen diekspresikan secara penuh dan sama. Ketiga, pewarisan terkait jenis kelamin. Beberapa sifat disebut karakteristik terkait jenis kelamin karena sifat tersebut ditentukan oleh gen yang terletak pada kromosom kelamin. Faktanya, sebagian besar atribut terkait jenis kelamin ini dihasilkan oleh gen resesif yang hanya ditemukan pada kromosom X. Dan yang terakhir, pewarisan poligenik atau multigen. Sampai saat ini kita hanya mempertimbangkan sifat-sifat yang dipengaruhi oleh sebagian alel. Namun, sebagian besar karakteristik manusia yang penting dipengaruhi oleh banyak pasangan alel dan disebut sifat poligenik.
Contoh sifat poligenetik meliputi tinggi badan, berat badan, kecerdasan, warna kulit, dan temperamen, dan kerentanan terhadap kanker. Seiring dengan meningkatnya jumlah gen yang berkontribusi pada karakteristik tersebut, jumlah genotip dan fenotip yang mungkin meningkat dengan cepat. Gangguan keturunan. Meskipun sebagian besar bayi baru lahir sehat saat lahir, sekitar 5 dari 100 bayi memiliki masalah bawaan. Cacat bawaan adalah cacat yang sudah ada sejak lahir, meskipun banyak dari kondisi ini tidak terdeteksi saat anak lahir. Misalnya, gen yang menyebabkan penyakit Huntington sudah ada sejak tumbuhan. Salah satu contoh kelainan genetik dominan adalah penyakit Huntington. Kelainan genetik juga dapat disebabkan oleh mutasi, yaitu perubahan dalam struktur kimia satu atau lebih gen yang menghasilkan fenotip baru. Banyak mutasi terjadi secara spontan dan berbahaya atau bahkan fatal. Mutasi juga dapat disebabkan oleh bahaya lingkungan seperti limbah industri beracun, radiasi, bahan kimia pertanian yang masuk ke pasokan makanan, dan bahkan mungkin beberapa aditif dan pengawet dalam makanan olahan. Memprediksi, mendeteksi, dan mengobati gangguan keturunan. Memprediksi gangguan keturunan. Konseling genetik adalah layanan yang membantu orang tua untuk menilai kemungkinan anak-anak mereka akan bebas dari cacat keturunan. Konselor genetik dilatih dalam genetika, penafsiran riwayat keluarga, dan produser konseling. Mendeteksi kelainan keturunan. Karena tingkat keseluruhan kelainan kromosom meningkat drastis setelah usia 35 tahun, wanita hamil yang lebih tua sering menjalani pemeriksaan pranatal yang dikenal sebagai amniocentesis. Mengobati gangguan keturunan seperti penyakit Tay Sachs dan PKU adalah gangguan metabolisme. Anak-anak yang terkena tidak memiliki enzim penting yang memungkinkan mereka untuk memetabolisme fenilalanina, komponen dari banyak makanan, termasuk susu. Saat fenilalanina terakumulasi dalam tubuh, zat tersebut diubah menjadi zat berbahaya, asam fenilpiruvate yang menyerang sistem saraf. Ahli genetika perilaku menggunakan 2 strategi utama untuk menilai kontribusi keturunan terhadap perilaku: pembiakan selektif dan studi keluarga. Pembiakan selektif memanipulasi susunan genetik hewan secara sengaja untuk mempelajari pengaruh keturunan terhadap perilaku mirip, dan dengan apa yang dilakukan Gregor Mendel untuk menemukan cara kerja hereditas pada tanaman. Contoh klasik dari percobaan pembiakan selektif tersebut adalah upaya R.C. Tryon untuk menunjukkan bahwa kemampuan belajar lebih merupakan atribut yang diwariskan pada tikus. Yang kedua, studi keluarga. Karena orang tidak menyukai gagasan dibiarkan secara selektif oleh para peneliti, genetika perilaku manusia bergantung pada metodologi alternatif yang dikenal sebagai studi keluarga. Dalam studi keluarga yang umum, orang-orang yang tinggal bersama dibandingkan untuk melihat seberapa mirip mereka pada satu atau lebih atribut. Jika atribut yang dimaksud dapat diwariskan, maka kebersamaan antara 2 pasang individu yang tinggal di lingkungan yang sama akan meningkat sebagai fungsi kekerabatan mereka, sejauh mana mereka memiliki gen yang sama. Perhatikan bahwa kekerabatan adalah perkiraan. Kontribusi keturunan terhadap kepribadian. Meskipun psikolog biasanya berasumsi bahwa kebiasaan dan sifat yang relatif stabil yang membentuk kepribadian kita dibentuk oleh lingkungan, studi keluarga dan proyek longitudinal lainnya mengungkapkan bahwa banyak dimensi inti kepribadian dipengaruhi oleh genetik. Misalnya introvert atau extrovert, sejauh mana
seseorang pemalu, pendiam, dan tidak nyaman di sekitar orang lain dibandingkan dengan orang yang super dan berorientasi sosial, menunjukkan tingkat heritabilitas yang hampir sama dengan IQ. Atribut penting lainnya yang dipengaruhi secara genetik adalah perhatian empatik. Seseorang yang memiliki empati tinggi mengenai kebutuhan orang lain dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.